Shalom, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pemuji, penyembah dan juga para pemusik yang telah memimpin kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Cahyadi dan Ibu dan seluruh penatua majelis yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk melayani pada sore hari ini. Bersyukur saya bisa datang bersama istri saya. Kami dalam keadaan selamat sehat, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya telah melayani kurang lebih selama 36 tahun. Tahun 89 saya melayani di bulan November, tepatnya di akhir bulan November. Ya, saya melayani di sana sampai hari ini. Kalau bisa melayani Tuhan adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengambil tema tentang hati yang terbeban. Kami di gereja 1 tahun ini berbicara tentang hati Bapa. Hatinya Bapa seperti apa? Dari awal Januari hati yang bermisi, Februari tentang hati yang penuh dengan kasih sayang, dan bulan Maret kita berbicara tentang hati yang punya beban, terbeban. Saudaraku, kami mempunyai anak-anak asuh ya di gereja. Kita bekerja sama dengan kelompok yaitu namanya organisasi Yayasan Compassion Indonesia. Ya, kami ada salah satu bagian dari Compassion dan ada kurang lebih 200 anak lebih ya, dan juga ada ibu-ibu hamil, anak-anak yang masih dalam kandungan yang kita layani. Kita beri senam untuk ibu-ibu hamilnya, kita beri makan bergizi, dan kita juga punya satelitnya seperti ada di Wonosari, di Gunung Kidul, yang kita bantu juga kurang lebih ada 60 anak di sana. Jadi totally sekitar 300 anak yang mana kita layani. 4 hal yang kita utamakan, yaitu nutrisinya, gizi yang baik, yang kedua tentang knowledge-nya, pengetahuannya, yang ketiga tentang social interaction-nya, hubungan sosialnya, kemasyarakatannya, dan yang keempat ada spiritual growth-nya, pertumbuhan rohani. Dan waktu saya mendengar berita, ternyata anak-anak yang kita layani itu dari keluarga Kristen, keluarga orang percaya, tiba-tiba ketika mereka sudah selesai di dalam PPA kita, yaitu yang namanya Pusat Pengembangan Anak kita, di usia-usia mereka yang sudah mulai lulus SMA, mereka berubah keyakinan. Waktu saya mendengar itu, hati saya sangat-sangat sesak rasanya. Karena kita menggunakan dana untuk pusat pengembangan anak ini, bekerja sama dengan Yayasan Compassion itu bukan sedikit, saudara, tetapi ratusan juta, bahkan setahun itu bisa miliaran kita keluarkan untuk memberi gizi yang baik, pendidikan, program-program untuk pendidikan mereka. Dan mereka tiba-tiba ketika lulus dari kelompok keluarga orang percaya, tiba-tiba kita mendengar mereka berubah keyakinan. Kita sudah kerjasama kurang lebih 21 tahun. Kalau 21 tahun setiap tahun bisa miliaran rupiah. Lalu kita mendengar itu, hati kita sangat-sangat sedih. Mereka berubah keyakinan
iman mereka tinggalkan, dan itu membuat hati menjadi sangat-sangat susah. Sebab hati Tuhan, hati Bapa adalah ingin setiap orang selamat, tidak ingin seorang pun binasa. Bapa di surga punya hati, dan hatinya adalah hati yang ingin setiap orang selamat, setiap orang mengenal akan kasih karunia dari Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 ditulis demikian. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 berkata demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, sebab anak manusia, Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara melihat di dalam kisah penciptaan, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Bapa di surga, Tuhan yang penuh dengan kasih ini tidak cuma sekarang mula mati-mati yo. Tidak. Tuhan yang sebagai Bapa yang baik, Dia turun di Taman Eden itu untuk mencari orang yang edan, Adam yang telah jatuh dalam dosa. Dia sapa Adam. Tuhan cari Adam dan Hawa yang hilang. Hai Adam, di manakah kau? Di manakah kamu? Ketika Kain membunuh adiknya Habel, ada dosa yang telah dibuat. Kain yang terhilang karena harusnya dia mengasihi saudaranya, mengasihi adiknya, membimbing adiknya, mendorong adiknya. Tapi justru malah memukul adiknya dan membunuhnya. Tuhan tidak diam. Tuhan datang untuk menyapa Kain. Kain, di manakah Habel adikmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, it is a very, very serious matter. Ini adalah hal yang sangat, sangat serius. Tuhan tidak akan biarkan orang sesat, orang hilang, dan kemudian binasa di dalam kekekalan. Tapi Bapa yang di surga berusaha untuk mendekati, mengapproach, supaya mereka bisa ditarik kembali untuk datang ke dalam pangkuan Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Ini merupakan ayat yang harus menjadi hafalan setiap orang percaya. Bahwa ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah misionaris pertama yang dari sorga, yang diutus untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus turun ke dunia bukan hanya sekedar piknik, jalan-jalan, tetapi punya misi. Misinya adalah mewujudkan hatinya Bapa, mencari, menyelamatkan orang yang hilang dan tersesat. Saudaraku, kerinduan Yesus adalah punya hatinya Bapa. Hati yang terbeban, hati yang mempunyai beban untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, yang hidup dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatannya. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan dalam hidup kita. Dan biarlah sore hari ini juga, seperti hati Bapa, seperti hati Yesus Kristus, biarlah saudara dan saya juga memiliki hati yang seperti itu.
Yesus memberi contoh ketika dia turun ke dunia ini. Di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dia terus melakukan Injil Kerajaan Sorga diberitakan. Tidak jemu-jemu untuk menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan. Karena hatinya adalah mewujudkan hati Bapanya, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus menuliskan tentang perumpamaan. Dan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 100 domba, 1 hilang tersesat. Gembala itu pergi mencari 1 domba yang sesat. Karena hatinya adalah hati Bapa. Tidak ingin 1 pun yang binasa. Ketika ada wanita yang kehilangan 1 dirhamnya, yang 10 ada di tangan, 1 hilang dirham itu. Wanita ini pun juga mencari sampai ketemu. Maka terjadilah sukacita yang besar di rumah itu. Demikian juga dengan di sorga akan terjadi sukacita yang besar. Karena 1 orang yang diselamatkan. Malaikat di sorga tidak gembira kalau kita dapat berkat. Tapi malaikat di sorga akan bergembira kalau 1 jiwa bertobat. Anak yang terhilang adalah merupakan gambaran bagaimana hati Bapa yang merindukan anaknya yang hilang di perantauan, yang tersesat, hilang kehidupannya, tercemari dan tenggelam dengan kegelapan dosa di perantauan. Dan ketika anak itu pulang, betapa hati Bapa itu sangat bersukacita. Hati yang seperti ini Tuhan ingin saudara dan saya miliki di tengah dunia yang semakin jahat, semakin konsumtif, semakin penuh dengan gemerlap Sodom dan Gomora. Seringkali hati yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Saudara, para nabi dalam Alkitab punya hati yang sama. Mereka memberitakan berita, bertobatlah. Mulai dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, dari perjanjian lama, perjanjian baru, Nabi Yohanes Pembaptis, beritanya sama. Kabar baik, bertobatlah. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Para rasul-rasul, murid-murid Tuhan, beritanya juga sama. Mereka memberitakan kabar keselamatan. Karena mereka mempunyai beban hati untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 mengatakan, bertobatlah kamu dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Saudaraku, tokoh-tokoh gereja semuanya sama. Memberitakan Injil keselamatan. Supaya tidak seorang pun binasa. Hudson Taylor, tokoh gereja, misionaris. Dia tinggalkan segala kemewahan Inggris di negara asalnya. Dia pergi ke China daratan. Dia memberikan hidupnya ke sana untuk supaya orang-orang China yang belum pernah mengenal akan keselamatan kabar baik dari Yesus Kristus diselamatkan. William Carey, dia pergi ke India, meninggalkan segala kesenangannya untuk menerjemahkan Alkitab supaya orang-orang India mengenal akan kasih Tuhan. Saudaraku, adakah saudara pada hari-hari ini masih punya beban seperti itu? Hati yang seperti hati Bapa.
namanya William Booth, seorang tokoh yaitu yang mendirikan badan namanya Salvation Army, Bala Keselamatan. Satu hari William Booth ini tidak bisa tidur. Dia gelisah semalam-malaman tidak bisa tidur. Lalu dia keluar dari rumahnya dan dia jalan di kota Inggris dalam kegelapan malam, mendung, hujan, hawa dingin. Dia berjalan-jalan di lorong-lorong yang gelap di kota Inggris. Dari satu sisi, wah, mentereng kota London, tetapi kota itu di sisi yang lain, dia jalan ke daerah-daerah yang kumuh dan dia melihat orang-orang bergelimpangan di jalan, seperti yang terjadi di Amerika sekarang. Homeless, begitu banyak. Dia lihat orang-orang gelandangan, orang-orang miskin. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia cerita kepada istrinya. Dia bilang, aku baru saja pergi ke neraka. Karena dia melihat orang-orang gelandangan yang tidur di pinggir jalan, tidak ada rumah, yang kelaparan, yang mengalami keputusasaan. Maka dia mendirikan sebuah nama, Badan Bala Keselamatan, untuk mengentaskan, memberitakan kabar baik, supaya orang-orang melarat miskin, khususnya miskin rohani, juga boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang bernama Adoniram Judson, dia sekolah Alkitab, lulus sekolah Alkitab di Amerika. Waduh, dia bakal dinobatkan menjadi pendeta. Keluarganya, mamah dan saudara-saudari perempuannya sangat senang karena dia bakal menjadi seorang pendeta besar di Boston. Tapi Adoniram Judson berkata, my calling is not here. Panggilanku bukan di Boston, panggilanku di Burma. Dia tinggalkan semua kesenangannya. Dia pergi ke Burma. Dia memberi hidupnya di sana. Gereja di Boston berdiri dengan tegar, tegak. Masih banyak jiwa-jiwa di sana. Tapi dia pergi ke Burma dan membangun gereja dengan puluhan ribu orang yang boleh mendengar berita baik, kabar Injil keselamatan. Mereka meninggalkan negaranya, pergi hanya untuk membawa berita Yesus Kristus Juru Selamat, kabar baik. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa pergi ke sana. Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti orang-orang besar ini. Seperti Hudson Taylor ke China. Seperti William Carey ke India. Seperti William Booth. Orang-orang yang hebat. Tapi jangan lupa, dalam menjalankan misi Tuhan, mungkin Tuhan tidak utus kita ke luar negeri. Tapi Tuhan utus ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ada di dekat kita. Kita pun harus memiliki hati yang seperti hati Bapa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Untuk melaksanakan misi Bapa, hati Bapa ini. Mungkin kita tidak punya dana yang kuat. Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk pergi ke luar negeri. Atau mungkin ke daerah-daerah suku-suku yang belum terjangkau. Saya mulai belajar untuk bermitra dengan suku-suku yang di unreached group. Suku-suku yang terasing dan belum terjangkau. Untuk mensponsor mereka. Saudaraku,
Alkitab berkata kita bisa melakukannya dengan orang-orang yang dekat kita. Bukankah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin kita tidak bisa pergi ke sana, ke tempat yang jauh, tetapi bukankah keluarga kita itu juga ujung bumi bagi orang-orang di kutub utara atau di kutub selatan? Ketika mereka melihat Indonesia, ketika mereka melihat Semarang, bukankah mereka juga tempat yang jauh? Semarang ini ujung bumi buat mereka, bagi kita dekat. Dan Yesus berkata, kamu akan beroleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksiku, untuk mewujudkan hati Bapa, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Saudaraku, mungkin ada oma opa, mungkin ada keluarga kita, papa mama, anak-anak kita. Where are they? Di mana mereka? Suami kita, istri kita. Apa yang akan kita lakukan? Biarlah malam hari ini juga hatimu juga boleh memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi dan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, yang hidup dalam dosa. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Bagaimana mewujudkan isi hati Bapa supaya kita bisa membawa keselamatan bagi orang-orang yang terhilang. Yang pertama adalah melalui doa. Berdoa. Doakan saudaraku akan orang-orang yang dekat dengan saudara. Doakan mereka. Ada orang-orang yang tersesat jalan hidupnya. Pulang malam, malam tidak pulang, malah pulang pagi. Suami hanya ada di meja judi, hanya ada di pelukan perempuan lain. What are you gonna do? Apa yang kau saudara lakukan? Diam saja. Berdoa. Tangisi mereka. Rebut hati mereka. Tuhan tolong. Tuhan jamah. Supaya suamiku, orang tuaku boleh dibawa kenal akan kasih Tuhan. Saya mengasihi ayah saya. Saya sangat respect dengan ayah saya almarhum. My father is the inspiration of my life. Ayahku adalah inspirasi dalam hidupku. Kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan sampai hari ini, it is because of my father. Itu karena ayahku. Tapi ada hal-hal yang saya tidak setuju dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang membuat saya tidak sesuai dan tidak cocok. Karena ayah saya pernah sakit hati, luka hati. Karena dalam pelayanan dia pernah dibuang dan disingkirkan. Dan isinya adalah hati yang pahit, hati yang terluka. Setiap kali bertemu orang ceritanya tentang kejelekan orang yang menyakiti hatinya. Saudaraku, sebagai anak, saya hanya bisa berdoa pada Tuhan. Saya menangis, Tuhan, sembuhkanlah luka hati Papa. Sembuhkanlah luka hati Papa. Tuhan, Engkau yang punya hati. Jamah hati Papa. Karena dia dibuang, disingkirkan dalam pelayanan. Saudaraku, menjelang dia sakit, sampai dia di rumah sakit, ada kepahitan dalam hatinya. Tapi puji Tuhan,
sebelum dia dipanggil pulang Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang yang menyakiti hatinya. Dan sebelum dipanggil pulang Tuhan, dia berdamai, saling memaafkan dan mengampuni. He is not lost, he is safe. Dia tidak terhilang, dia selamat. Tapi ada hati seorang anak yang menangis di bawah kaki Tuhan. Adakah saudara menangis ketika anakmu tidak tahu kemana? Adakah engkau menjerit di bawah kaki Tuhan ketika anakmu katanya ke gereja tapi tidak pernah ke gereja? Mari kita gumuli dalam doa. Rebut mereka, tarik mereka. Sebab Alkitab berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan hanya soal berkat, tetapi di dalam pergumulan untuk menarik jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Bapa adalah hati yang terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, saudaraku, mari kita bersaksi. Bersaksi adalah bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Kemanapun kita pergi, mari kita pergi bukan untuk bergosip, bukan untuk menjelekan pendeta atau siapa saja, tapi mari kita pergi untuk bersaksi. Satu hari saya naik pesawat, saudaraku, dan ketika saya ada dalam pesawat, badan saya sangat lelah. Penerbangan dari Jakarta menuju ke Sydney, tubuh sangat lemah, lelah sekali, sakit semuanya, pengen tidur. Tapi di sebelah saya ini ada seorang seniman dari Indonesia. Dan Tuhan bicara, saksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kemurahannya Tuhan. Maka sekalipun tubuh sakit, saudara, saya beritahu dia, ngobrol sampai malam. Dia punya galeri di Sydney. Kita berbicara, saya saksikan tentang kemurahan Tuhan. Saudaraku, bersaksi dan bersaksi. Kemanapun saudara pergi. Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan tugas menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus ini, dan murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan dan kemudian pulang membawa makanan. Yesus berkata, di sini ada makananku. Mereka kaget murid-murid, apa makanan? Siapa yang memberi makan padamu Tuhan? Lalu Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata di situ ada seorang berdosa dan dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk berbicara tentang air hidup. Saudaraku, itu kesempatan yang saya dipakai oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan, saya pergunakan. Karena saya ingat selalu akan kata-kata Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Bersaksi. Saya satu hari mau pergi ke dokter karena sakit. Saya mau tanya dokter. Waktu saya sampai ke tempat dokter ini, dokternya tutup, saudaraku. Karena saya tanya, kenapa tutup? Karena dokternya juga sakit, saudaraku. Ternyata dokter juga bisa sakit, saudaraku. Sehingga saya tidak jadi ke dokter, ke sebelahnya, saudaraku. Karena sebelahnya Bu Dokter ini juga buka warung bakso, saudaraku.
Jadi saya tidak jadi ke dokter, tapi pergi ke sebelahnya tempat Bu Dokter yang punya rumah makan jualan bakso. Nah sementara saya order makanan di situ, saya lihat ada pembantunya yang sedang melipati kertas tisu. Tuhan bicara, ceritakan tentang Kristus. Nah saudaraku, saya bersaksi kepada dia. Saya tanya, saya pancing dia, kemudian saya sharing tentang firman Tuhan. Keselamatan yang dari Yesus adalah anugerah Tuhan. Saudaraku, kemanapun saudara pergi, bersaksilah. Mungkin kepada orang tua, keluarga saudara, orang-orang dekat saudara, ceritakan akan kasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk bergosip dan menceritakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, berbagi. Sentuhan-sentuhan kasih, berbagi. Itu akan sangat menolong orang untuk terbuka hatinya. Baru-baru itu saya pergi ke Pakuwon Mall. Di Jogja ada Pakuwon Mall. Saya baru duduk santai, tiba-tiba didatangi seorang tukang pijet. Pak, mau pijet Pak? Aduh, enggak aku cuma mau istirahat ini. Saudaraku, saya bilang sama bapak tukang pijet ini, Pak, keliling cari siapa tahu ada orang lain yang mau pijet. Lalu dia putar keliling mall itu, balik lagi. Dia bilang, enggak ada ya Pak, tukang yang mau dipijet. Ya udah, saya saja dipijet. Ya, lalu saya kasih berkat. Lalu saya cerita tentang kasih Tuhan. Sentuhan-sentuhan kecil, saudara. Ada tukang sampah datang ke rumah. Dia bilang kepada saya, Pak, saya datang bukan sebagai tukang sampah, tapi saya datang untuk pinjam uang, Pak. Untuk apa? Untuk ngobati istri saya. Istri saya sakit. Sakit apa? Jantung. Dia bilang, kalau aku pergi ke bosku yang tukang sampah itu ternyata ada bosnya. Kalau aku pergi ke bosku, pasti aku dikuliahi dulu Pak. Dimaki-maki, diseneni, dimarahi, dan belum tentu uangnya keluar. Sebab itu saya memberanikan diri untuk datang kepada Bapak. You mau perlu berapa? Saya perlu 100.000 saja. Saya kasih 200. Lalu dia pulang. Waktu sebelum pulang saya kelupaan. Pak, sini Pak. Aku lupa ya Pak. Dia datang lagi. Aku doain Pak untuk ibumu, untuk istrimu. Supaya Tuhan tolong. Saudaraku, sentuhan-sentuhan kecil akan menyentuh orang. Beberapa waktu lalu datang kemudian balik ke rumah saya lagi bapak ini. Pak, ini mau mengembalikan uangnya yang kemarin saya pinjam. Ini orang luar loh saudara. Orang yang bukan saudara seiman. Saudara sepupu. Utang dibalik gitu saudaraku. Banyak orang Kristen utang kadang-kadang lupa dan kemudian menghilang. Jangan saudara. Ada value bahwa orang ini mau mengembalikan. Tapi yang terutama adalah sentuhan-sentuhan itu untuk membuktikan kita menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya dari perkataan kita saja, tetapi melalui sentuhan-sentuhan perbuatan konkret hidup kita, kasih kita untuk menjangkau mereka. Mungkin dia belum bertobat dari itu. Tapi siapa tahu dalam perjalanan hidupnya dia ketemu dengan orang-orang percaya. Dan dia melihat akan kasih Kristus yang ditunjukkan oleh orang percaya. Dan dia bisa bertobat. Yang keempat, melalui beroikos. Oikos adalah keluarga. Pakai rumah tangga saudara sebagai tempat untuk menjangkau. Rumah tangga. Kalau rumah tangganya ribut terus bagaimana bisa menjangkau saudara. Tapi kalau rumah tangga itu damai,
dibuka untuk persekutuan, dibuka untuk komsel. Siapa tahu orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman yang alergi ke gereja. Waduh, kalau ke gereja gak mau datang ke rumah, diundang untuk makan, sharing-sharing. Siapa tahu Tuhan jamah melalui oikos rumah tangga saudara. Jadi rumah tangga Kristen, jadilah rumah tangga yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Saya punya tetangga, dulu tetangga saya itu kalau malam teriak-teriak, Haduh piung. Ternyata istrinya dihajar oleh suaminya. Setiap kali pagi-pagi buka toko, melentrung biru, ungu, karena dikamplengi dan dipukuli oleh suaminya. No blessing, tidak jadi berkat. Tapi kalau rumah tangga kita ada damai, ada sorga di dalamnya. Kita buka persekutuan, kita bawa orang-orang yang alergi ke gereja. Seperti rumahnya Lydia, seperti rumahnya Priscilla, Aquila, seperti rumahnya Cornelius dalam Alkitab. Siapa tahu banyak orang-orang dijangkau dan diselamatkan. Punyailah hati Bapa. Saudaraku, Matius 9 ayat 39, 37, 38 mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian. Saudaralah yang dipanggil oleh Tuhan. Yesaya berkata, siapa? Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Jangan utuslah si A, si B, si C. Tapi biarlah saudara pribadi masing-masing berkata, utuslah aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Saudaraku, saya ingin putarkan sebuah lagu, sebuah pujian. Lagu ini ditulis oleh seorang penyanyi dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang sangat terkenal di tahun era 70-an. Sekarang orang ini sudah usianya 90 tahun. Tapi lagunya sangat luar biasa. Bisa diputarkan lagunya, yaitu yang berjudul It's Over. Agak dibesarin dikit bisa. When I look back to yesterday and upon the many years, ketika aku melihat hari kemarin, hari di mana-mana waktu-waktuku buang dengan sia-sia, aku berpikir malam-malam yang penuh dengan kelaparan dan kedinginan. Saya ingat di rumah Bapakku, aku berdiam di tempat yang hangat, menikmati makanan yang enak. Aku menyadari bahwa aku membutuhkan kasih yang dari kasih Bapa. Tahun-tahun yang telah dibuang dengan sia-sia. Malam-malam di mana aku kelaparan dan kedinginan. Aku ingat rumah Bapakku dekat api perapian itu. Hangat tubuhku menikmati makanan-makanan yang enak di rumah Bapakku. Aku menyadari bahwa hidup yang aku jalani sekarang adalah hidup yang penuh dengan kesia-siaan dan membutuhkan kasih Bapakku. Sudah selesai, sudah berakhir. Karena aku mau pulang ke rumah Bapakku.
sudah berakhir. It can't be long. Karena aku akan balik dan itu tidak lama lagi. The prisons of my past. Penjara masa laluku yang mengungkupi aku, I'm free. mencengkeram hidupku. My Father, I see His arms reaching for me. It's over now. Penjara masa lalu, peristiwa-peristiwa di mana dia berbuat salah dan dosa tidak bisa mencengkeram hidupnya karena dia pulang ke rumah bapaknya. I can hear my Father say, Aku dengar seolah-olah dengar suara Bapakku berkata, spread the table. ambil sembelih lembu yang terbaik, Then go yang tambun, tell the singers to sing. dan kemudian siapkan meja perjamuan. Katakan pada para penyanyi-penyanyi untuk mempersiapkan lagu pujian menyambut kedatangan anakku. Bawa cincin emas yang terbaik, bawa jubah yang terbaik, dan kenakan pada pundak anakku yang kelelahan dan kecapean. Potong lembu yang terbaik, paling tambun, dan kemudian siapkan meja perjamuan. Kemudian beritahu para penyanyi-penyanyi untuk mempersiapkan lagu penyambutan buat anakku yang pulang. Bawa cincin emas yang terbaik dan bawa jubah yang terbaik. Kenakan di punggung anakku yang kelelahan dan kecapean. Sudah berakhir, sudah selesai, karena aku mau pulang ke rumah Bapa. Aku mau pulang, dan ketika aku pulang selesai sudah. Penjara masa laluku tidak bisa mencengkeram hidupku, karena aku sudah bebas. Bebas. Karena aku lihat lengan ayahku terulur untuk menjangkau aku. Sudah berakhir. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Saudara tahu siapa penyanyi ini? Penyanyi ini bernama Jimmy Swaggart. Dia pernah terhilang seperti anak yang terhilang. Dia menghabiskan waktunya yang sia-sia. Dia seorang tele-evangelis, penginjil TV yang terkenal. Dia seorang penyanyi, pemain musik, pengkhotbah, gembala. Tapi dia jatuh dalam dosa. Dia berzina. Dia pergi ke pelacuran. Dia jatuh dalam dosa. Dan dia berdiri di depan jemaatnya. Dia mengaku segala dosanya. Dia penuh tuduhan bersalah. Hidup yang tidak berarti. Tapi dia pulang ke rumah bapaknya. Dia bertobat. Dia kembali pada Tuhan. Dan rumah tangganya dipulihkan. Pelayanannya dipulihkan. Usianya sekarang 90 tahun. Dan dia masih melayani Tuhan. Punyakah hati saudara, hati Bapa, hati yang mau mencari
dan menyelamatkan yang terhilang. Saya undang pemuji penyembah untuk maju ke depan. Mari kita datang pada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, supaya kita juga boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu,